perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan merupakan masalah global yang mendesak untuk segera diatasi. Emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2, dari berbagai sektor industri dan transportasi telah berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kota-kota dengan ketersediaan ruang terbuka hijau kurang dari 30% cenderung memiliki emisi karbon dioksida 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang memadai. Hubungan antara ketersediaan ruang terbuka hijau dan emisi karbon dioksida sangat signifikan. Data dari IEA, International Energy Agency, menunjukkan bahwa di wilayah urban, sebagian besar emisi karbon dioksida dihasilkan oleh sektor transportasi yang menyumbang sekitar 30% dari total emisi, setara dengan 60 juta ton karbon dioksida di Jakarta. Berdasarkan laporan Global Carbon Project, sekitar 32% dari emisi karbon dioksida dapat diserap oleh tanaman, 26% diserap oleh lautan, dan kurang dari 1% diserap oleh teknologi carbon capture. Sisanya, sekitar 42% dilepaskan kembali ke atmosfer. Kota-kota besar tidak akan pernah mencapai net zero carbon emission, meskipun seluruh wilayahnya ditanami pohon. Oleh karena itu, diperlukan teknologi penangkapan karbon yang dapat diterapkan di wilayah urban tanpa memerlukan banyak lahan. Secara alami, mikroalga menawarkan alternatif sebagai agen penangkapan karbon yang efisien. Efisiensi penyerapan karbon dioksida berdasarkan data primer yang sudah diteliti berkisar antara 45-60%. Walaupun efisiensi proses penyerapan lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan proses kimia atau kimia fisis, teknologi penyerapan dengan mikroalga memiliki keunggulan dari sisi sustainability, karena relatif tidak ada limbah yang dihasilkan, serta adanya produk biomasa yang dihasilkan dari siklus karbon. Mikroalga, dengan mekanisme fotosintesisnya, dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan senyawa-senyawa esensial seperti lipid, protein, karbohidrat, serta zat warna. Pada skala laboratorium, peneliti Universitas Gadjah Mada telah berhasil didapatkan serapan berkisar pada 0,45 sampai 1,03 gram karbon dioksida per liter per harinya. Fotobioreaktor Algarium memanfaatkan mikroalga sebagai agen penyerapan karbon dioksida dan polutan udara lainnya yang kemudian diubah menjadi biomasa. Biomasa ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk farmasi, pangan, agrikultur, hingga energi terbarukan. Mikroalga dalam algarium memiliki ketahanan terhadap polusi udara yang menjadikannya cocok untuk penangkapan karbon di perkotaan. Fotobioreaktor ini memiliki unsur estetika, sehingga dapat digunakan sebagai elemen dekoratif di ruang publik ataupun perkantoran, yang dapat meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang ramah lingkungan. Hasil pengujian algarium di ruang publik menunjukkan efektivitasnya dalam menyerap karbon dioksida. Pada jarak 10 meter dari algarium, konsentrasi karbon dioksida tercatat antara 530 hingga 550 ppm, menggambarkan kondisi udara tanpa pengaruh langsung dari sistem ini. Namun, ketika diukur pada jarak 2 meter, terjadi penurunan konsentrasi menjadi 520 hingga 530 ppm, yang menandakan awal efek penyerapan karbon. Pada area algarium, mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Algarium menurunkan kadar karbon dioksida menjadi 460 hingga 490 ppm. Perbedaan ini menunjukkan bahwa desain kontak lebih optimal dalam menyerap karbon dengan kemampuan mengurangi hingga 90 ppm dibandingkan dengan titik kontrol pada 10 meter. Prototipe algarium telah diinstal di GIK pada acara GIFTS, Global Innovation and Future Technology Summit 2024 pada 15 November lalu. Dengan adanya fotobioreaktor yang menggabungkan fungsi produksi biomasa dan estetika ini, diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan lingkungan global.
Terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik UGM, Center of Excellence Microalgae Biorefinery UGM, dan semua pihak yang mendukung serta terlibat dalam pengembangan prototipe ini. Marilah kita jaga bumi kita yang lebih lestari dengan mikroalga.